Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Bank dan Lembaga Keuangan yang terdiri dari anggota kelompok yaitu saya sendiri Asti Putri Cahyani dengan NIM 21053003, Salsabila dengan NIM 21053034 dan Syahda Humaira dengan NIM 21053038. Di sini kami akan membahas mengenai materi lembaga asuransi dan dana pensiun. Materi pertama yaitu mengenai pengertian usaha dan karakteristik dari asuransi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Lembaga asuransi merupakan perjanjian antara perusahaan asuransi atau penanggung dan pemegang polis atau tertanggung di mana tertanggung membayar sejumlah premi untuk mendapatkan pertanggungan atas risiko kerusakan. Kemudian yaitu mengenai karakteristik dari asuransi. Terdapat hukum the law of large number yang mana semakin banyak exposure atau risiko yang serupa, semakin kecil penyimpangan kerugian yang terjadi dari kerugian yang diperkirakan. Materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis risiko dan risiko yang dapat diasuransikan. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis risiko. Yang pertama yaitu risiko murni atau pure risk adalah bentuk risiko yang jika terjadi akan menimbulkan kerugian dan bila tidak terjadi maka tidak akan menimbulkan kerugian. Contohnya yaitu seperti kebakaran, kecelakaan, gempa bumi, gunung meletus, banjir, tanah longsor, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu risiko spekulatif atau speculative risk adalah risiko yang apabila terjadi dapat menimbulkan kerugian atau tidak menimbulkan kerugian apapun atau dapat mendatangkan keuntungan. Contohnya yaitu risiko kelebihan produksi, risiko moneter, atau kurs valuta asing. Yang ketiga yaitu risiko fundamental, yang mana risiko yang apabila terjadi akan dapat menimbulkan kerugian di luar kemampuan manusia untuk mengendalikannya. Akibat yang ditimbulkan juga bisa sangat luas atau katastrofik, contohnya yaitu seperti risiko perang, intervensi politik, perubahan sosial, bencana alam, dan sebagainya. Yang keempat yaitu risiko khusus atau partikular adalah risiko yang apabila terjadi akan mendapat menimbulkan kerugian yang dapat terukur dan dikendalikan. Akibat yang ditimbulkan tidak menimbulkan dampak yang luas, contohnya yaitu tabrakan, kecelakaan kapal, ledakan turbin, dan lain-lain. Sekian penyampaian materi dari saya. Penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Syahda. Baiklah, materi selanjutnya yaitu resiko yang dapat diasuransikan. Ada beberapa resiko yang dapat diasuransikan seperti dapat dinilai dengan uang, kemudian serupa dan dalam jumlah yang memadai, harus bersifat murni, tidak kebetulan atau tidak direncanakan, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, premi asuransi harus wajar, kemudian pihak yang mengasuransikan harus pihak yang memiliki. Setelah kita membahas jenis-jenis risiko, kemudian kita akan membahas terkait dengan jenis-jenis asuransi. Baiklah, untuk jenis-jenis asuransi, yang pertama yaitu ada asuransi jiwa, di mana asuransi jiwa ini memberikan manfaat jika terjadi kematian atau cacat tetap ditanggung. Kemudian asuransi kesehatan menangani masalah kesehatan dan melindungi finansial dalam menanggung biaya perawatan kesehatan. Kemudian ada asuransi pendidikan memberikan manfaat jika tertanggung meninggal dunia atau mengalami cacat total dan tetap memberikan manfaat pada keluarga tertanggung. Kemudian asuransi kendaraan memberikan perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor yang ditanggung. Asuransi properti memberikan perlindungan finansial terhadap properti jika terjadi risiko seperti berkepanjangan dan bencana alam. Kemudian yang terakhir yaitu asuransi perjalanan memberikan perlindungan terhadap risiko yang tidak diinginkan saat melakukan perjalanan. Materi selanjutnya terkait dengan pengertian dana pensiun dan karakteristik jenis usahanya. Dana pensiun dapat diartikan sebagai setiap rencana, dana, atau skema yang bisa memberikan pendapatan kepada seseorang ketika sudah masuk pada masa pensiun. Dana pensiun ini merupakan suatu kumpulan kontribusi moneter atau dalam bentuk uang dari rencana pensiun yang dibuat oleh pemberi kerja, serikat pekerja, atau organisasi lain untuk menyediakan manfaat pensiun bagi karyawan atau anggota mereka.
Selanjutnya, karakteristik dana pensiun. Ada beberapa karakteristik dari dana pensiun sendiri. Yang pertama yaitu jumlah uang biasanya sangat besar dan diinvestasikan dalam bentuk saham, obligasi, atau aset lainnya untuk menghasilkan keuntungan. Yang kedua, pada umumnya dana pensiun dikelola oleh perusahaan atau pemberi kerja. Dan yang terakhir yaitu tujuan utama dana pensiun ini adalah memastikan akan ada cukup uang untuk biaya hidup karyawan setelah memasuki masa pensiun nantinya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang pengertian program pensiun iuran pasti dan program pensiun manfaat pasti. Program pensiun iuran pasti atau PPIP merupakan program investasi yang iurannya ditetapkan lebih dahulu dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta. Besarnya iuran baik dari pemberi kerja maupun peserta ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Manfaat pensiunnya tergantung dari akumulasi iuran dan hasil pengembangannya. Program pensiun manfaat pasti atau PPMP adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan program pensiun iuran pasti. Besarnya manfaat pembayaran pensiun yang dijanjikan kepada peserta ditentukan dalam peraturan dana pensiun, di mana rumus tersebut dipengaruhi oleh masa kerja dan penghasilan dasar pensiun. Selanjutnya yaitu tentang metode perhitungan manfaat dan premi bagi program pensiun. Perhitungan dana pensiun dapat dirumuskan dengan FV sama dengan PV dikali 1 ditambah I per N, di mana keterangannya yaitu FV atau future value merupakan nilai uang masa depan atau biaya hidup di masa depan. Ya, kedua ada PV atau present value, yaitu nilai uang saat ini atau biaya hidup per bulan saat ini. Selanjutnya ada I yaitu inflasi dan N yaitu jangka waktu usia pensiun dan usia saat ini atau usia pensiun dikurangi usia saat ini. Baiklah, selanjutnya masuk pada contoh perhitungan dana pensiun. Nana adalah seorang pegawai di perusahaan swasta berusia 25 tahun. Dia ingin pensiun di usia 55 tahun dan memperkirakan hidupnya akan sampai usia 75 tahun. Dengan perkiraan inflasi tahunan sebesar 5% dan biaya hidup per bulan 5 juta rupiah. Berapa total dana pensiun yang dibutuhkan Nana? Baiklah, jawabannya yang pertama dapat diketahui bahwa PV atau present value sama dengan 5 juta rupiah, inflasi 5%, N 55 tahun dikurang 25 tahun, yaitu 30 tahun. Nah, di sini yang ditanya yaitu FV atau biaya hidup di masa depan. Baiklah, langsung saja dijawab, di mana future value-nya yaitu 5 juta dikali 1 ditambah 5% per 30. Hasilnya yaitu 21.600.000. Jadi, uang 5 juta rupiah saat ini yang cukup dipakai sebagai biaya hidup per bulan akan berubah menjadi sekitar 21,6 juta per bulan di masa depan. Jangka waktu pensiun sama dengan usia harapan hidup dikurang usia pensiun, yaitu 75 tahun dikurang 55 tahun sama dengan 20 tahun. Jadi, total dana pensiun yang dibutuhkan sama dengan biaya hidup di masa depan dikali 12 bulan dikali jangka waktu pensiun. Total dana pensiun sama dengan 21.600.000 dikali 12 bulan dikali 20 tahun. Sama dengan 5,18 miliar atau dibulatkan menjadi 5,2 miliar. Jadi, total dana pensiun yang dibutuhkan Nana saat berusia 55 tahun adalah sekitar 5,2 miliar. Selanjutnya, ada contoh kasus di mana salah satu contoh kasus yang pernah terjadi mengenai dana pensiun adalah kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya. Pada tahun 2018, PT Asuransi Jiwasraya mengalami masalah keuangan yang mengakibatkan gagal bayar pada nasabahnya yang memiliki polis asuransi dan dana pensiun.
Akibatnya, nasabah yang seharusnya menerima dana pensiun dari perusahaan tersebut tidak mendapatkan haknya. Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan banyak nasabah dan jumlah kerugian yang cukup besar. Pemerintah Indonesia kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan adanya praktik korupsi dan penggelapan dana di perusahaan tersebut. Kasus ini menjadi pelajaran bagi perusahaan asuransi dan nasabah untuk lebih berhati-hati dalam memilih perusahaan asuransi dan memperhatikan kinerja keuangan perusahaan tersebut sebelum memutuskan untuk menempatkan dana pensiun. Baiklah, sekian dari penyampaian materi kami mengenai materi pertemuan 14, yaitu mengenai lembaga asuransi dan dana pensiun. Apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.